Baik, selamat pagi Pak Lilik. Berikut ini saya akan menarasikan trip saya dan teman-teman saya dari Bogor ke Yogyakarta selama 4 hari. Ya. Jadi untuk awalnya ini kami berkumpul di sini Bintang Dekor. Ini toko dan rumah, jadi toko dan rumahnya menyatu. Ini toko dan rumah pacar saya, maka itu kami berkumpul di sini bersama teman-teman saya. Seperti ini ada gambarnya ya. Pada hari itu kami berkumpul jam 4 pagi di parkiran depan ruko ini. Kami ber-12 orang, jadi maka kami membawa 3 mobil, dan masing-masing mobil berisikan 4 dan 5 orang. Ada yang 4 dan 5. Lalu setelah kami briefing mengenai perjalanan kami ke Yogyakarta nanti, kami berangkat dari parkiran ini melalui tol menuju ke Yogyakarta. Untuk perhentian pertama kami itu ada di rest area kilometer 57A ya. Ini di sini bisa dilihat. Ini lokasinya di Jalan Tol Cikampek. Jadi ini rest area pertama kami, perhentian pertama kami. Kami berhenti dengan tujuan mengisi bahan bakar dan ada juga yang ke toilet. Lalu ada juga yang membeli makanan ringan untuk pagi hari untuk sarapan. Kami di sini kurang lebih sekitar 20 menit. Setelah selesai dari sini, kami melanjutkan perjalanan sepanjang tol dan akhirnya berhenti kembali di rest area kilometer 429A. Ya, ini sudah melewati area Semarang dan ini udah di Ungaran Bawen ya. Di rest area ini kami kembali mengisi bahan bakar dan karena sudah cukup siang, kami sampai di sini sekitar jam setengah 1 kalau nggak salah ya. Kami memutuskan untuk makan makanan ringan ya, beli di Indomaret 99 seperti itu. Kami di sini kurang lebih setengah jam karena cukup lelah perjalanan berjam-jam tidak berhenti di tol. Setelah selesai dari sini, kami melanjutkan perjalanan ke kota Salatiga. Di kos Amaryllis, kami mampir di kos Amaryllis, kos saya, karena ada teman saya dari kos ini yang mau ikut ke Jogja. Jadi kami menjemput teman kami ya di sini di kos Amaryllis. Setelah menjemput, memasukkan barang ke mobil, kami langsung lanjut ke kota Jogja dan perhentian kami selanjutnya ada di Raminten Kitchen. Jadi karena kami waktu itu cukup lapar, saya cukup lapar, kami memutuskan untuk makan di Raminten Kitchen. Seperti ini gambarnya. Ini ada beberapa gambar interior dan makanan yang kami makan waktu itu adalah soto ayam. Kami mampir di Raminten Kitchen ini sekitar jam setengah 3 sore. Jadi memang sudah lewat jam makan siang, tapi karena kami cukup lapar semua, jadi kami memutuskan untuk mampir. Kami di sini tidak terlalu lama, hanya sekitar 1,5 jam. Kemudian kami melanjutkan perjalanan kami ke villa kami yang kami sewa. Ini nama villanya Dalam Susilo yang berjarak kurang lebih 15 menit dari Raminten Kitchen tadi. Seperti ini untuk gambar depannya ya. Gambar depan villa ini saya ambil begitu sampai di villa. Karena kami waktu itu rombongan kami terpisah dari 3 mobil. Mobil saya dengan penumpang saya langsung ke villa untuk proses check-in dan biaya-biaya administrasi lainnya. Nah, kami sampai pertama dan ini seperti ini penampakannya. Di villa ini terdapat lantai 1 dan 2. Untuk kami sendiri kami menyewa di lantai 2. Dan ini villa ini mengakomodir 2 mobil masuk ke dalam parkiran. Jadi waktu itu 2 mobil dalam parkiran, 1 lagi parkir di depan di luar.
Setelah kami selesai berurusan dengan check-in dan lain-lain, kami masukkan mobil dan mengeluarkan barang, lalu masukkan ke dalam villa. Jadi setelah selesai, barang-barang sudah tertata dalam villa, kami beristirahat, ya, bersih-bersih diri dan lain-lain. Lalu untuk makan malamnya sendiri, kami makan malam di villa saja. Waktu itu memesan via Gojek. Untuk hari pertama kurang lebih seperti itu perjalanan kami. Lalu kita lanjut ke hari kedua. Untuk hari kedua sendiri dimulai dengan perjalanan dari villa ke Gudeg Yujum. Ini pagi hari sekitar jam 8 pagi. Ini kami sarapan di Gudeg Yujum yang Mbarek di sini. Nih seperti ini foto gudegnya. Waktu itu kami makan gudeg semua di sini. Karena dari tempat gudeg ini kami langsung menuju ke Pantai Drini. Jadi kami memutuskan untuk sarapan terlebih dahulu karena kami pikir akan cukup sulit mencari tempat makan di daerah sana. Lalu seperti ini ya perjalanan dari tempat gudeg tadi ke Pantai Drini kita habiskan kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam waktu itu. Ya, di sini Pantai Drini kami memutuskan ke Pantai Drini karena waktu itu kami pikir pantai ini cukup bagus untuk dikunjungi dan banyak juga yang mengekspos pantai ini di sosial media. Akhirnya kami bersama-sama memutuskan untuk oke, kita mampir ke pantai ini buat foto-foto dan duduk-duduk di pantai. Kami sampai di pantai kurang lebih sekitar jam 10 setengah 11 ya kalau nggak salah waktu itu. Nah ini ada foto kami, ya ini foto saya dan pacar saya, dan juga ini ada foto kami beramai-ramai. Ini saya dan teman-teman saya, kami ber-12. Setelah selesai bermain di pantai, berfoto, menikmati jajanan-jajanan yang ada di pantai, kami memutuskan untuk ke Tempo Glato. Sebenarnya waktu itu kami mampir ke Tempo Glato bukan yang di Taman Siswa ini, yang satu lagi, tapi karena di sana penuh, sangat ramai, akhirnya kami memutuskan untuk pindah ke Tempo Glato di Taman Siswa ini. Ini kami di sini berfoto dan makan es krim. Ya ini saya sendiri yang foto ini es krimnya, tapi saya lupa ini rasanya apa ya. Saya waktu itu beli ini dapat 2 rasa. Ini satu kon ini kalau tidak salah 35.000 harganya. Baik, setelah selesai kami ngobrol dan makan es krim kurang lebih sekitar 1,5 jam di Tempo Glato, hampir 2 jam. Kami melanjutkan perjalanan kami ke Malioboro. Ini kami mampir di Malioboro dan kami berfoto-foto dan berjalan-jalan. Di sini kelompok yang laki-laki dengan kelompok yang perempuan ini berpisah sejenak karena yang perempuan ingin belanja sedangkan yang laki-laki kurang minat dengan belanja, jadi kami berpisah. Tapi setelah itu saya dan teman-teman saya sempat berfoto di sini. Ini waktu itu kita bertiga ini berfoto, ini temanya throwback karena tahun 2019 dengan pada masa SMA itu kami bertiga foto di Plang ini. Jadi akhirnya waktu itu kami foto kembali untuk membuat konten throwback seperti itu. Nah, lalu setelah selesai kami berjalan dari Plang ini ke Tungku Nangkring. Ini Tungku Nangkring ini tidak jauh lokasinya dari Plang tadi kami berfoto. Ini hanya sekitar 300 meter. Di sini kami memesan pizza seperti ini ya. Jadi ini tuh seperti apa ya, bisa bilang kedai pizza lah. Ini kedai makan pizza versi murah tapi enak. Jadi waktu itu kami mesen ini sambil menunggu teman-teman kami yang perempuan selesai belanja. Lalu setelah selesai dari sini kami bertemu dengan kelompok yang perempuan dan kami kembali ke villa untuk makan pizza. Jadi
untuk trip hari kedua kurang lebih seperti itu selesainya. Oke, kita lanjut ke trip hari ketiga. Jadi untuk trip hari ketiga sendiri kami awali dari berangkat dari villa cukup siang ya. Ini kita makan di Oma Hot Plate daerah Taraman Raya ini. Di sini kami makannya waktu itu mie hot plate seperti itulah. Berbentuk mie hot plate tapi dengan bumbu pedas. Tapi saya waktu itu tidak sempat foto dan saya juga sudah mencari-cari di galeri saya tidak ada fotonya. Jadi ya seperti itulah kurang lebih. Kami berlanjut ke Galleria Mall Yogyakarta dari Oma Hot Plate itu. Karena pada saat itu kami bingung tujuan kami mau kemana. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk nge-mall. Jadi kita jalan-jalan di mall, membeli beberapa cemilan seperti Jeko dan lain-lain di dalam mall. Setelah kami selesai dari mall ini, kami lanjut ke alun-alun Pakualam. Ya, ini berjarak tidak jauh, hanya sekitar 15 menit. Di sini kami duduk-duduk santai. Di fotonya ada, nah ini fotonya seperti ini. Ada tempat-tempat duduk dan ada jajanan-jajanan di sini. Ini kami duduk-duduk santai dan jajan beberapa makanan di sini. Waktu itu saya mencoba es rujak kalau nggak salah namanya. Di sini kami tidak hanya duduk, kami juga sempat berfoto-foto di sini. Setelah selesai dari sini kurang lebih 1,5 jam, kami lanjutkan ke Malioboro. Kembali ke Malioboro karena teman-teman kami yang perempuan ingin belanja lagi. Kemarin kayaknya kurang puas. Jadi kami yang laki-laki mendrop off yang perempuan di Malioboro. Lalu kami yang laki-laki istirahat di villa. Kembali ke villa dalam Susilo. Lalu setelah dari villa ini kami berkomunikasi dengan teman-teman kami yang perempuan. Ternyata mereka sudah selesai. Mereka beranjak kurang lebih sekitar 2 jam. Lalu kami memutuskan untuk bertemu di angkringan Kopi Jos Pak Agus. Nah ini masih dekat dengan Jalan Malioboro ini. Ini kan kemarin tempat foto yang di sini. Nah ini di sini cuma sekitar ya 200 meter lah dari tempat foto Pelang Malioboro. Ini kami di sini makan angkringan, ya, beli minum, beli sate-satean, dan ini makanan yang kami makan untuk hari ketiga. Lalu setelah dari angkringan ini, setelah selesai makan, kami kembali ke villa. Di sini. Lalu untuk hari ketiga trip kami, hari ketiga trip kami selesai seperti itu. Lalu kita lanjut ke trip hari keempat. Ini diawali dengan makan di warung babi Silae. Jadi ini hari keempat ini adalah hari terakhir kami di Yogyakarta, karena ini langsung setelah selesai hari keempat ini kita langsung menuju ke Bogor. Jadi ini warung babi Silae. Nah ini contoh makanan yang kami makan waktu itu. Ini kalau nggak salah babi rica, ada babi panggang dan sate babi. Jadi ini kami mencoba hampir semua menu yang ada di sini karena saat itu rasa masakan di sini enak banget ya. Jadi kita cukup kalap dan kita hampir pesan semua menu di sini. Kita coba sama-sama. Lalu setelah selesai sarapan di warung babi ini, kami berlanjut ke toko oleh-oleh. Ini di Bapiaku Gajah Mada yang pusat ya untuk beli bapia. Dari sini karena ada beberapa bapia yang kami inginkan tapi tidak ada, kami berlanjut ke Bakpia Patok 25. Ini pasar Patok. Nah di sini untungnya cukup lengkap ya, cukup banyak bapia yang kami inginkan ada semua. Jadi
kami beli di sini. Semua bapia selesai, kami selesai membeli oleh-oleh, kami langsung meluncur ke Salatiga. Nah, kami meluncur ke Salatiga, kembali ke kos Amaryllis untuk drop off teman kami yang kos di sini. Jadi dia itu sebenarnya orang Bogor, tapi waktu itu dia nggak bisa pulang karena ada acara panitia dari kampus. Jadi akhirnya dia kembali ke kos. Setelah selesai dari Salatiga, kami langsung ke Semarang karena kami mau beli bandeng. Jadi oleh-oleh bandeng Juwana. Nah ini kami beli di oleh-oleh bandeng. Nah ini bandeng Juwana Erlina. Nah ini contoh price listnya waktu itu seperti ini. Kami belanja bandeng. Setelah selesai, kami berlanjut ke taman kuliner di sini. Karena waktu itu sebenarnya ini trip hari terakhir ini melenceng dari rundown yang kami buat. Jadi akhirnya mau tidak mau kita mencoba improvisasi, dan ini karena sudah malam, cukup malam, waktu itu sekitar jam 7:30, kami mampir ke Ventura Taman Kuliner ini untuk makan malam. Waktu itu kami makan di soto ayam khas Kudus. Ini di sini kami makan sekitar 1,5 jam. Jadi ya selesai jam 9 lewat, setengah 10. Setelah itu kami ke SPBU sini, Kampung Kaliki Semarang, untuk refuel memenuhi tangki bahan bakar. Setelah penuh, kami langsung berangkat ke Bogor. Jadi dari sini langsung masuk tol. Lalu perhentian selanjutnya ini di rest area kilometer 294. Di sini kami berhenti karena kondisi kami udah cukup lelah yang mengemudi, saya dan teman saya beristirahat untuk penyegaran diri sebentar, karena ini kami sampai di sini sekitar jam 12 malam. 12 ya, sekitar jam 12, setengah 12 kami sampai di sini. Kami istirahat cukup lama di sini sekitar setengah jam. Lalu setelah merasa diri cukup segar kembali, saya lanjutkan perjalanan saya. Tapi di sini di rest area ini dari 3 mobil kami berpencar, karena mobil yang pertama yang R3 tadi di awal itu dia mengantuk, jadi dia tidur di rest area ini, dan kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Saya dan satu teman saya lagi, tapi satu teman saya itu berangkat duluan, jadi saya juga masih stay di rest area ini cukup lama, lebih lama. Lalu akhirnya karena sudah terpencar-pencar, jadi akhirnya kami jalan masing-masing. Lalu saya mampir di rest area kilometer 86B, karena pada saat itu bensin mobil udah mau habis, jadi saya isi bensin di sini. Setelah selesai isi bensin, tidak lama langsung saya lanjutkan perjalanan saya ke Bogor. Sampai kembali ke Bintang Dekor. Jadi ini memang titik kumpul untuk hari pertama dan untuk titik kumpul saat pulang juga. Jadi kami sampai di Bintang Dekor ini sekitar jam 4 subuh. Jadi waktu hari terakhir ini perjalanannya full day dan malah melewati 1 hari. Jadi seperti itu kurang lebih trip saya dan teman-teman saya pada bulan Juli waktu kemarin itu ke Jogja. Untuk penjelasannya mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih.